Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan sepak bola yang meliputi pengertian, sejarah, teknik dasar, manfaat, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Oke, yang pertama ada pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang diperbolehkan menyentuh bola dengan menggunakan tangan. Yang kedua, ada sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan kedua sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan menggunakan bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, cerita yang banyak diakui, permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini, sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola, akan tetapi kehadiran klub sepak bola yang diyakini ada sejak abad ke-15 tersebut terorganisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang digandrungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada 1867 yang berlangsung di luar Eropa yaitu di Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Sebagai salah satu olahraga tertua di dunia dan yang juga paling banyak diminati untuk ditonton, saat ini permainan tersebut dimainkan di seluruh dunia oleh jutaan orang dengan miliaran supporter. Tidak heran sepak bola hadir dalam berbagai konsep pertandingan seperti Piala Dunia. Selain itu terdapat turnamen-turnamen Euro Championship, Copa America, dan Piala Afrika. Selain itu terdapat liga-liga terkuat di berbagai negara seperti di Inggris dengan nama di Inggris yaitu Liga Utama Inggris, dan Spanyol ada La Liga, Italia ada Serie A, dan di Jerman ada Bundesliga. Dan di Indonesia juga terdapat dengan nama Liga 1 sebagai liga terkuat. Melihat antusias penduduk dunia terhadap sepak bola harus berbarengan dengan aturan-aturan main. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku. Lalu kita masuk yang ketiga, peraturan yang ada permainan sepak bola. Yang pertama ada peraturan tentang gol sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk ke gawang lawan dengan melewati garis gawang. Lalu yang kedua ada peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang diperhatikan adalah waktu yang berlaku selama pertandingan adalah selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, 45 menit di babak pertama, lalu kita mengambil waktu 15 menit untuk istirahat, lalu dilanjutkan dengan permainan kedua 45 menit. Lalu yang ketiga ada peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 orang. Setiap tim sebanyak 11 pemain inti, terdiri dari 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Lalu yang keempat ada peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus menyertakan 1 wasit dan 2 asisten wasit hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin
yang mungkin perlu dibuat seperti pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir tiap babak. Lalu kita masuk yang selanjutnya. Yang keempat, ada manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata kehadiran sepak bola memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Berikut manfaatnya. Yang pertama, menambah kebugaran dan stamina, di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina. Yang kedua, ada meningkatkan kerjasama tim dan sosial. Lalu selanjutnya, yang ketiga, ada baik untuk kesehatan mental. Lalu keempat, ada baik untuk kognisi. Lalu terakhir, membantu problem solving anak. Kita masuk ke bagian berikutnya. Yang kelima, ada ukuran lapangan sepak bola. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Sebetulnya, aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game atau LOTG, lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, diantaranya sisi kanan dan sisi kiri, yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain, yaitu lebar lapangan, disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi. Aturan FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100-110 meter. Sementara lebarnya 64-75 meter. Adapun lingkar tengah memiliki radius 9,5 meter. Sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan tersebut terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar dengan 8 meter. Selanjutnya, yang keenam, ada teknik dasar permainan sepak bola. Berikut adalah teknik-teknik dasar yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainan. Yang A. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Teknik dasar dibagi lagi menjadi beberapa contoh seperti inside of the foot or push pass atau kaki bagian dalam. Lalu yang kedua ada kaki bagian luar. Yang ketiga ada in-step drive. Dan yang keempat ada chip pass. Lalu untuk teknik dasar selanjutnya, yang B, teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Yang pertama menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua menggunakan kaki bagian dalam. Lalu yang terakhir menahan bola dengan kaki bagian luar. Lalu yang terakhir ada menggiring atau dribbling bola. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Lalu yang kedua ada dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Lalu yang terakhir, dribbling menggunakan kura-kura kaki. Lalu selanjutnya ada mengontrol bola. Lalu untuk teknik dasar selanjutnya ada kontrol tubuh. Lalu bagian terakhir, yang ketujuh, ada tokoh terkenal. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam berlatih, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah French Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah empat diantaranya adalah Mbappe dari PSG, lalu ada Neymar dari PSG juga, lalu Lionel Messi yang sekarang berada di PSG juga, lalu ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa depan yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan yang menakjubkan yang ia mainkan. Maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan yang berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.